Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 8 Soromandi 1 Atap pada sore hari ini. Kita mulai Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, saya mohon bantuan Pak Ruslan untuk membuka kegiatan dengan doa Pak Ruslan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita membukanya dengan membaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu Guru, kita memulainya dengan sama-sama doa. Dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya demikian Bapak Ibu. Sampai Pak. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Bapak Ibu yang di ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam LMS Bapak Ibu telah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Inilah ke-6 profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu baca dalam LMS. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ke-6 profil pelajar Pancasila ini akan diwujudkan salah satunya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Selain melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu juga dapat ditumbuh kembangkan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler maupun dengan pembiasaan atau budaya sekolah. Sebagaimana yang ada dalam bahan bacaan di LMS, prinsip P5 itu holistik, menyeluruh, kemudian kontekstual sesuai lokal daerah masing-masing, kemudian berpusat pada murid, dan
Yang keempat itu menggugah kreativitas. Alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu juga seperti yang Bapak Ibu baca di LMS. Kemudian ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu, tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi kritis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Di dalam bahan bacaan itu juga disebutkan contoh kontekstualnya, misalnya di Jakarta, masalah banjir, penanganan masalah banjir, di Kalimantan, masalah hutan sebagai paru-paru dunia, kemudian di daerah pedesaan, pengolahan limbah anorganik. Kita sambil diskusi Bapak Ibu, kalau di kita untuk gaya hidup berkelanjutan ini kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin Pak, yang beredar di kampung kita ini kaitan dengan menggiling jagung di kampung kita, yang kemudian debu-debu dari bekas dari penggilingan jagung itu mencemarkan udara di kampung ini misalnya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Jadi tadi salah satunya pencemaran akibat penggilingan jagung ya. Iya Pak. Ya, bisa sambil dicatat Bapak Ibu. Kemudian tema yang kedua Bapak Ibu, kearifan lokal. Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal daerah berkembang seperti yang ada, konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Di sini disebutkan contoh kontekstualnya, kalau di Jawa Barat itu ada sistem pemerintahan Kampung Naga. Ada Kampung Naga namanya, sistem pemerintahannya yang diangkat. Kemudian di Papua, sistem pemerintahan di Lembah Baliem. Kemudian ada kerajinan-kerajinan atau kesenian-kesenian adat Jawa.
Kalau di kita ini Bapak Ibu kira-kira untuk kearifan lokal ini kerajinan tenun mungkin Pak, kayak ada nggak di kampung yang bisa yang masih melestarikan kerajinan tenun itu maksudnya? Iya, di Danau Dere. Ada masih satu orang, Umiting. Kakaknya Ibu Roswati. Boleh kalau dicatat parusannya tadi untuk Semaran. Untuk Ya. Kemudian ada juga kerajinan anyaman di tepi pintu dan dari pagi di bagian bawah. apa tadi? Ya? Apa tadi? Kerajinan anyaman di baju bawah. Ya, ini keharusan dicatat ya. Kemudian materi atau Bhinneka Tunggal Ika serta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai ajaran yang diajarnya, serta didik mempelajari berbagai agama kepercayaan secara dan refleksi mentelaah dari stereotip dan dampaknya terjadinya kita lengkap. ya, Putus-putus, Pak. ya ada gangguan. Ada gangguan, putus-putus, Pak. Ada yang double suaranya. Pak Yunan, dua buah HP kan nih Pak Yunan? Ti jelas kayak si jaringan kayaknya. Nah, ada double suara. Ya kan? Oh ya, sudah ya. Ya. Mungkin pantulan dari salon aroma mata, Pak. Hah? Apa? Nah, gabung saja. Kembali. Madang Revo ada anggota dia kayak merau gabung tadi. Di tema Bhinneka Tunggal Ika ini Bapak Ibu, contoh kasusnya isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan cara atau mengeksplorasi pemecahannya. Masalah keberagaman yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu. Ini kan masih tidak keringat ya udah. Hadi. Kira-kira apa masalah keberagaman, masalah diskriminasi atau apa yang terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu? Yang terjadi di lingkungan Danau Dere baru-baru ini itu Pak, apa ya istilahnya itu?
ada yang terjadi kemarin tuh dengan orang Wadukopa itu. Denda kaitan dengan lamaran tidak jadi mungkin nih atau Bukan laporan. Itu kan dasarnya tuh dari nonton orden. Bertamu di rumah janda, akhirnya ditangkap sama warga di Wadukopa. Aslinya yang cowok itu orang sini. Jadi itu sih yang terjadi baru-baru ini di sini. Maksudnya di sini masalah keberagaman, bukan karena kenakalan remaja atau sekitarnya. Ini masalah kebinekaan ini. Masalah mungkin ada persaingan antar suku atau antara mayoritas minoritas mungkin di lingkungan kita, Bapak Ibu. Sejauh ini belum ada. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Tema yang selanjutnya, bangunlah jiwa dan raganya. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan masalah terkait kesejahteraan diri, perundungan, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Kasusnya cyberbullying, rawat diri, rawat kesehatan. Ini banyak mungkin Bapak Ibu yang bisa kita angkat. Mungkin kebiasaan anak-anak sekarang bergadang untuk main game. Mungkin bisa salah satu isu menjaga kesehatan dan jiwa raga mungkin Pak. Boleh Pak. Ya satu ya, dicatat ya. Hanya bergadang main game juga Pak? Ya. Bukan hanya begadang main game saja, Itu. begadang nonton hiburan juga. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi Pak, yang berkaitan dengan masalah kesehatan anak-anak itu. Itu akan mengganggu juga kesehatannya terhadap anak-anak. Ya, terima kasih Pak Yunan. Ya, itu sudah ada beberapa sudah dicatat Pak Ruslan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk tema berikutnya, suara demokrasi. Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah atau dunia kerja. Ya, contohnya ini sistem musyawarah di ya. Untuk sekolah kita, apa tema proyek yang mungkin yang berkaitan dengan tema suara demokrasi ini, Bapak Ibu? Tidak.
Ini bisa salah satunya misalnya pemilihan pengurus OSIS atau sejenisnya, bisa termasuk dalamnya suara demokrasi, Bapak Ibu. Ya, tema selanjutnya Bapak Ibu, rekayasa dan teknologi. Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang melibatkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Konteksnya ini membuat desain inovatif sederhana. Barangkali ada ide Bapak Ibu untuk inovasi ini, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Bikin tape mungkin Pak, karena kebetulan di sekolah kita atau tempat sekolah kita banyak orang yang nanam singkong barangkali. Sudah lewat waktunya kalau itu. Ya. Pembuatan tape. Iya. Yang lain Bapak Ibu? Saya Pak, kita bisa menggunakan Android atau gadget sebagai media pembelajaran. Misalnya menggunakan aplikasi WA dan juga Google Classroom. Iya Ibu Wulan. Saya jawab tadi Pak. Iya, iya. Kita bisa memanfaatkan gadget berupa HP Android sebagai media pembelajaran siswa. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi WA untuk mengirim beberapa materi ataupun Google Classroom. Baik, silakan dicatat dulu Pak Ruslan. Ini udah ada dua tema ada dua kegiatan berkaitan dengan rekayasa dan teknologi. Kemudian tema berikutnya Bapak Ibu, kewirausahaan. Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan. Maka akan kebutuhan masyarakat menjadi problem solver yang terampil serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Ini maaf Pak, buat produk dengan konten lokal. Mungkin manisan jagung atau apa mungkin Pak? Waktu jago kopi. Iya, manisan jagung ya. Iya, tape juga mungkin masuk di sini tadi Pak Ruslan ya. Pak, pembuatan tape itu bisa di sini kayaknya. Iya. Karena menggunakan konteks lokal gitu ya. Berarti setelah itu boleh dipasarkan? Dipasarkan. Yang diharapkan itu yang memiliki nilai jual gitu. Kalau di dalam kewirausahaan ini yang diharapkan yang memiliki nilai jual. Iya, saya Pak. Kalau untuk tape tadi boleh dipasarkan kalau sudah jadi tapenya? Makanya diharapkan hasil karyanya itu yang memiliki nilai jual gitu. Artinya ya tentu bisa kita pasarkan gitu. Kerupuk singkong, Pak. Kerupuk singkong bisa dijual sampai nih, Pak. Iya, Susanti.
Saya Pak. Oh, habis itu. Kalau menurut saya bisa kita gunakan limbah plastik. Contohnya seperti botol bekas, bisa dibuatkan sebagai tempat ya kotak pensil. Kemudian sedotan juga kan bisa dibuat bunga dan itu bisa kita pasarkan juga. Tidak mas Ulang tadi Ibu ulang. Kalau menurut saya kita bisa menggunakan limbah plastik sebagai nilai jual kita untuk usaha kita nanti, misalnya kita memanfaatkan botol membuat kotak pensil misalnya, kemudian bunga juga termasuk, terus sedotan juga bisa kita buat ya dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Ulan. Ini satu lagi Pak Ruslan dari Bulan untuk mengenai pemanfaatan plastik untuk kerajinan. Ya, itu tadi Bapak Ibu sama dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di LMS. Sekarang kita akan berdiskusi untuk menentukan tema apa yang akan kita tetapkan sebagai proyek di sekolah kita, Bapak Ibu. Pak Ruslan? Iya Pak. Mungkin bisa dibacakan kembali tadi tema-tema yang sudah dicatat atau proyek yang sudah dicatat. Baik, yang pertama terkait dengan keberlangsungan hidup, gaya hidup berkelanjutan maksudnya, yaitu pencemaran dari hasil limbah penggilingan jagung. Yang kedua, kerajinan tenun dan kerajinan ayaman. Dan yang ketiga, bergadang. Isunya bergadang kaitannya dengan kesehatan, Pak. Bangunlah jiwa dan raganya, kaitan akibat dari bergadang main HP, main game, atau hal hibur-hiburan yang lain seperti organ tunggal dan yang lainnya. Yang keempat, contoh persoalan juga karena kita belum melaksanakan kegiatannya seperti pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemanfaatan Android sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya pembuatan tape, kemudian manisan jagung, kerupuk singkong, dan yang terakhir adalah pemanfaatan limbah plastik. Mungkin itu Pak. Mohon maaf Pak Ruslan, saya minta izin dibaca ulang Pak Ruslan ya. Oh. Satu tadi. Gaya hidup berkelanjutan yaitu pencemaran limbah penggilingan jagung. Pencemaran
Penanggulangan limbah penggilingan jagung. Yang khususnya yang matreser rasa apa nanti? Terus dua. Kearifan lokal yang kedua masalah tenun. Kerajinan tenun. Dan kerajinan tenun dan anyaman. Terus yang selanjutnya dampak dari bergadang kita tulis begadang dulu saja ya. Iya Pak. Yang selanjutnya pemilihan ketua OSIS. Terus selanjutnya pemanfaatan Android sebagai media pembelajaran. Terus kemudian berbagai olahan lokal misalnya tape, manisan kuotu jago, kerupuk singkong, Penggunaan limbah plastik. Dan yang terakhir penggunaan limbah plastik. ya Bapak Ibu, ada 9 jenis kegiatan yang bisa kita pilih berdasarkan hasil diskusi kita. Kita hanya akan memilih 4 saja untuk kita laksanakan di sekolah kita. Ada penanggulangan limbah jagung, kemudian pelatihan menenun, pelatihan membuat anyaman, dan sosialisasi begadang, main game atau program, kemudian pemilihan pemanfaatan Android, pembuatan pemanfaatan limbah plastik. Ya Bapak Ibu, silakan pilih A4 dengan menuliskan nomornya, diketik di chat. Di HP Bapak Ibu ada tanda tulisan, ada seperti tanda WA. Nanti Bapak Ibu pilihan saya adalah nomor sekian. Kurang jelas suaranya, Pak. Ya, Bapak Ibu silakan memilih 4 dari 9 ini. Dituliskan di chat ini, chat Gemit ini. Iya. Di mana tulisannya, Pak? Kirim di pesan ini, Pak. Di chat pesan di video. Iya, di Gemit ini. Oh iya. Tulis saja nomornya saja ya. Agak potong-potongnya. Orangnya
Oh iya, Tahu Eli depan. Ya Bapak Ibu, sementara yang masuk ini paling banyak di 3, 4, 5 dan 8. caranya putus-putus. Ya, membuat anyaman apa? Anyaman tikar mungkin Pak. Anyaman dari bambu. Anyaman dari bambu. Ya, membuat anyaman
kemudian sosialisasi atau pencegahan dampak begadang, pemilihan ketua OSIS, dan ya, Bapak Ibu, sementara yang kita sepakati berdasarkan suara terbanyak ini, pembuatan kerajinan anyaman, kemudian penanggulangan dampak begadang, kemudian pemilihan ketua OSIS, dan pembuatan kerupuk singkong. Bisa dikasih ditulis 1 di chat bagi yang setuju, 0 bagi yang tidak setuju. Silakan ketik 1 di chat kalau setuju, 0 kalau tidak setuju. Assalamualaikum Ayah, mohon diulang soalnya baru bisa bergabung. Lanjut saja Bu Tinta Bajo. Oke, kan pilihan SD. Kemaja kena hombok to elita. Ya, baik Bapak Ibu, jadi ini kesepakatan kita dari diskusi pada rapat sore hari ini. 4 kegiatan yang akan kita laksanakan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun ini. Yang pertama, pembuatan anyaman dari bambu. Kemudian, penanggulangan dampak begadang. Kemudian pemilihan ketua OSIS, kemudian pembuatan kerupuk singkong. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan membagi tugas siapa yang bertanggung jawab untuk anyaman. Oh, cara
Ya, yang bertanggung jawab untuk keterampilan menganyam, membuat anyaman dari bambu. Pak Herman, Pak. Tiluan dengan Pak Herman ini. Ibu Nining. Iya ta? Penanggung jawab kegiatan membuat anyaman. Biasanya kalau untuk anyaman itu paling lebih kreatif cowok biasanya. Siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan proyek membuat anyaman? Bapak guru yang lain? Pak Ruslan, Pak. Di suara melu ada balim temada mera usul nah. Silakan menyampaikan pendapat. Kalau enggak Pak Yunan, Pak Herman, Pak. Kata Pak Herman. Gini Pak Rut, minimal yang Iya. Silakan Bapak Ibu. Pak Herman, Pak. Pak Herman ya. Ya, sama ibu-ibu siapa mungkin di situ. Penanggung jawab itu satu, nanti anggotanya yang lain. Kemudian proyek kedua tadi penanggulangan dampak begadang. Mungkin saya bisa pilih mungkin Pak Buhari. Berlangsung beliau, berhubung beliau adalah Wakasek Kesiswaan mungkin. Pak Buhari, SPD. Ini orangnya enggak ada Pak Buhari. Ada Pak, tapi sudah Ada. Pak. Ada tadi Pak. Kemudian yang ketiga pemilihan ketua OSIS. Pak Yunan Pak Yunan di sini. Pak Yunan. Yang keempat pembuatan kerupuk singkong. Termasuk Bu Sri Rahma juga yang Siapa yang untuk pembuatan Ibu Wulan. Ibu Wulan. Kan Ibu Eri Pak, mata tiluat. Untuk kerupuk singkong berikan kesempatan kepada ibu-ibu muda itu Ayah. Seperti Ibu Sinta, Ibu Wulan, Ibu Nining juga itu. Nah, kak barasan Ibu Embe dekat muda-muda nih. Lo mau Ibu Wulan ya? dari kerupuk. Iya, belum mengenal asam garam yang muda-muda. Penanggung jawabnya bukan pekerjanya, nanti ada anggotanya yang bekerja. Penanggung jawabnya siapa ini? Siapa sih Ibu Nining aja langsung itu. Ibu Nining. Ya, sebagai penanggung jawab mungkin diserahkan kepada Ibu Mulot itu ya.
Yang memegang uang itu Bu Sinta ya? HP lain temai lagi sekolah sih. Amin. Ya, sudah Mikrofon. dari Ibu Nining ya. Bukan mikrofon. Ya, Bapak Ibu. Naluo elilay sa atin de dumi. Goril kau nanti. Relatif. Barat. Oh. Masalah pembuatan krepek saya rasa semua yang ibu guru itu bisa semua itu ayah. Ini ya Bapak Ibu, dari keempat tema tadi, proyek yang pertama yaitu membuat anyaman dari bambu, kemudian penanggulangan dampak begadang, pemilihan ketua OSIS, dan pembuatan kerupuk singkong. Nanti Bapak Ibu silakan didiskusikan, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Nanti dipilih di sekolah 4-5 orang anggota satu kelompok untuk tiap proyek tadi. Kemudian Bapak Ibu diskusikan akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian waktu pelaksanaan, serta cara menilainya. Ya, Bos. Ya, nanti hasil diskusi itu akan dipresentasikan lagi dalam pertemuan di hari Senin. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi di sekolah dari 4 proyek itu dengan tanggung jawabnya tadi, dan materi diskusinya meliputi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek itu, kemudian untuk pelaksanaannya, tahapan kegiatannya, serta penilaian yang akan dilakukan, model penilaian yang akan diterapkan pada proyek itu. Hasil diskusi Bapak Ibu nanti dipresentasikan pada pertemuan hari Senin atau hari Selasa, Bapak Ibu. Mungkin masukan Pak sedikit ya, terkait pemilihan anggota dari keempat proyek nanti. Kalau bisa Pak, untuk memudahkan, biar koordinator aja yang memilihkan anggotanya sendiri, begitu mungkin Pak. Betul Pak. Ya, penanggung jawab yang memilih anggotanya. Ayah sendiri Pak, untuk diskusi sendiri, apakah kita ini berdiskusi dengan sesama rekan guru atau dengan siswa juga? Iya, boleh dengan siswa juga, boleh. Boleh, bagus juga dengan siswa, boleh. Ya. Silakan apa yang direncanakan, yang kegiatan apa yang dilaksanakan, apa perlu pertemuan pembinaan dulu, kemudian baru dilaksanakan praktek, kemudian memberikan penilaian bagaimana. Seribu ini. Bagaimana Bapak Ibu? Iya Pak, iya Pak. Oh siapa ya? Siap. Diam.
Ya, sementara saya tampilkan dulu ini sebentar Bapak Ibu ya. Iya Pak ya. Ada mikrofon. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Videonya soalnya tidak jelas juga kita nonton aja. Udah jelas kayaknya. Tois. Waras Serindin. Bukan film India tadi, Pak? Ya? Film India tadi. Film India atau televisinya? Tidak ada yang bahasa Bima seperti itu, Ibu Santi. Mungkin pembelajarannya Pak, pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin melangkah bersama atau memulai sesuatu kegiatan itu, mari kita sama-sama, karena sesuatu yang berat itu kalau bersama-sama insya Allah dapat diangkat atau diatasi. Walaupun tadi anak kecil yang memulainya, mungkin seperti itu Pak. Aina tiam kalai permanen, naik kemarin pembali rom ini nonton ini Pak, saya lagi kembali ini. Naik makai aun cakup tiang. Kami tidak bisa menganalisa ya, soalnya tidak jelas. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है Nader anak gua. चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे
पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो belum makam limbe tanggapan barusan ada nggak barusan ini? Tadi Pak, kan solusi yang dibutuhkan karena ada pohon yang tumbang. Kalau dibiarkan begitu saja, maka ya tetap akan masalah seperti itu. Tapi siapa yang mau bergerak duluan, secara logika anak kecil tidak mungkin mengangkat itu pohon yang sangat besar. Tapi ketika bersama-sama dia memberikan keteladanan dan berkolaborasi, ya bersama-sama apapun beban itu pasti akan ringan. Mungkin seperti itu aja Pak. Yang lain Bapak Ibu? Kalau saya melihatnya seperti terjadi bullying di situ Ayah. Putar modap pa nalag bulil teman tajo. Bukan bullying. Kesimpulan kesimpulan setiap masalah pasti ada Isukan yang mana sih Isukan yang mengangkat tangan? Apa ya? Ini baru bisa bergabung. Banyak maaf nggak bisa pakai akun sendiri. Coba pakai akun punya suami baru bisa bergabung. Banyak Pak, kalau Mada lihat anak-anak yang sedang bergembira Pak. Ini cocok namanya orang India ini Isukan. Jadi tayangan India. Benar-benar. Ampun dan lu Iban. Iya baru bisa masuk kesusahan. Susah dari tadi berkali-kali. Sekalinya dengan akun suami langsung masuk. Kalau pendapat saya tadi tentang anak kecil yang belum ada didikan dari butuh bimbingan atau apa ya? Ya, Bapak Ibu, jadi ketika mau melakukan sesuatu kita tidak perlu mendengarkan orang lain, cukup dengan bergerak sendiri. Bayangkan tadi seorang anak kecil, ya tidak peduli mampu atau tidak melakukan hal itu, tetapi dia berusaha, dan usahanya itu tidak sia-sia, menjadi inspirasi bagi orang lain. Bapak Ibu, ada sebuah anekdot. Ada 3 kodok yang berlomba naik pohon pinang. Ayam cerita na elialiku hanu wali mamu abek mahade si bisukan si hanu nak namori wali. Ya, ada sebuah anekdot 3 kodok yang berlomba naik pohon pinang. Kodok pertama kurus, diejek sama teman-temannya, dan pekeng kami edek misalnya taade. Akhirnya dia pun tidak mampu naik ke pohon itu. Kemudian kodok kedua keluar kekat, juga diejek oleh teman-temannya, diteriaki, tidak mungkin kamu bisa naik, tubuhmu terlalu besar dan sebagainya. Kemudian ada kodok ketiga yang gendut, juga diejek oleh yang lainnya, karena gendut itu tidak mungkin bisa naik sampai ke ujung. Tetapi nyatanya yang gendut itu bisa berhasil naik sampai ke ujung.
mengapa dia bisa naik sampai ke ujung? Setelah selesai ditanya kepada kodok yang gemuk itu, ternyata dia pikun, pinga, tilon ringah. Karena dia tidak mendengar ejekan dan cemoohan dari teman-temannya, maka dia pun mampu mencapai puncak pohon pinang itu dengan keadaannya yang pikun, sehingga tidak mendengarkan cemoohan dan ejekan dari orang lain. Ya, terkadang Bapak Ibu kita perlu kita perlu untuk tidak mendengar kata-kata atau gangguan-gangguan dari orang lain untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Seperti tadi yang ditampilkan dalam tayangan video, seorang anak kecil tidak peduli apakah dia bisa melakukan, tapi dia tetap melakukannya dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk memperbaiki keadaan. Bapak Ibu, tadi kita sudah berdiskusi banyak tentang kegiatan proyek P5 yang akan kita laksanakan di sekolah kita, dan kita telah menghasilkan sebuah keputusan 4 proyek yang akan kita laksanakan, yaitu membuat anyaman bambu, kemudian penanggulangan dampak begadang, kemudian pemilihan ketua OSIS, dan pembuatan kerupuk singkong dengan 4 orang penanggung jawab yang masing-masing akan memimpin diskusi di sekolah untuk menghasilkan dokumen yang akan dipresentasikan pada pertemuan kita di hari Selasa atau hari Senin atau hari Selasa. Mungkin demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon bantuan Pak Ruslan untuk menutup dengan doa pada kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih Ayah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada sore hari ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita, yang kemudian kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat dan bernegara. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, pertemuan pada sore hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jalan. Mama ini punya teman
Sudah. Sudah. Lama di luar deh. Tunggu teman-teman tuh. Jangan main sepeda. Udah jangan berkeringat lagi. Pak sudah tuh cepat. Main duduk di teras aja tuh. Ya. Mana mau putar video film India? Ada cowok mentau ke lawungan sesuai pas dari jurkangan. Punya suami DP tinggal luar aja. Jadi kami ya makanya nolong. Baru sahon. Agak lolosan dia. Kenapa barangnya itu dulu ya? Tunggu ya. Ada. Iya,
Iya. Buka pintunya. Iya, buka dulu pintunya. Orangnya gimana? Enggak enak. Awas Senin. Awas. Ya Senin. Ya lah. Agora iya lah. Aduh. Iya, itu baca periksa bulu. Ya. Oh. Iya, memang kondisi dari awal kok onde koma.
Allora, ike ade Romo. Ike ade ibe ini kon. Iya kan tiri edap do mo onerwan. Isa tre. Memang pecah pembuluh darah model kan. Pecah pembuluh darah model kalau lo sara fikorahan lalu mo kesini dengan ini paling serangan stroke. Enggak, soalnya serangan ira sara ilu fiko. Emang doakan, begini doakan sih. Iya, doa kalau mau Wala cuma bakar ayam haus ya deh. iya, antara pembantu sana naik ya deh. Yang asma tak dino, mau cari kedua syukur ya, boleh mana asma de mau cari tak dino lemuna. Asma ini umur lemuna. Dia tahu ya, pasti dia di kelas lo dia tahan mobil. Dia ini kita gua tuh Oh, jadwal. Hah? Jadwal. Wala sa dahat no, medati. Oh, iya sih. Ang tini pa kau lamban itu. Makatay foto rosen tulang. Dok, kasi perhatikan tulang, fokus sa paru-paru ini. Atau imunay, desya. O para kasi semangat na desya. Harus dikontrol. Mohon. Harap.